Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisa perbandingan rasio dari PT Harum Energi Tbk. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya, yaitu kelompok 6. Yang pertama adalah saya sendiri, Ade Putri Ramadhani Rambe. Yang kedua ada Gabriela M. Sitorus. Yang ketiga ada Natasha Lubis. Dan yang terakhir ada Zahrawani Baeha. Sebelum saya menjelaskan tentang analisis perbandingan yang kami lakukan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan Harum Energi. Nah, perusahaan Harum Energi ini adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1995. Dan pada saat ini, perusahaan ini beroperasi sebagai perusahaan induk yang menaungi beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan logistik di Kalimantan Timur. Perusahaan memiliki 4 tambang batubara melalui masing-masing PT Mahakam Sumberjaya atau MSJ, PT Santan Batubara atau SB, PT Tambang Batubara Harum atau TBH, dan PT Karya Usaha Pertiwi atau KUP. Perusahaan mengoperasikan rantai produksi yang terintegrasi secara vertikal, mulai dari kegiatan penambangan hingga pengapalan di laut lepas. Perusahaan ini juga memiliki infrastruktur kunci seperti jalan angkut, pelabuhan, fasilitas pengolahan, armada kapal tunda dan tongkang, serta juga ada derek terapung. Pada tanggal 6 Oktober 2010, perusahaan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada kode saham HRUM di bulan Juli 2011. Perusahaan terpilih menjadi salah satu komponen perhitungan indeks LQ45 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2012, perusahaan mendapatkan penghargaan 100 Best Companies in Indonesia dari Fortune Indonesia and 200 Best Under a Billion and Best Return on Investment dari Forbes Asia. Dan pada tahun 2013, perusahaan ini juga berhasil masuk dalam MSCI Global Small Cap Indices. Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan berkembang untuk mencapai visi perusahaan. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita masuk saja ke analisa perbandingan rasio dari PT Harum Energi. Baiklah, kita akan masuk ke rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu utang jangka pendek. Pada rasio likuiditas terdapat current ratio. Nah, current ratio ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan dengan aktiva lancar yang dimilikinya, yaitu dengan perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan utang. Nah, dalam current ratio yang memiliki nilai lebih besar di atas 1, yang menunjukkan bahwa perusahaan dianggap mampu memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya. Apabila nilai current ratio-nya itu di bawah 1, yang menunjukkan bahwa perusahaan dianggap tidak mampu memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa nilai current ratio pada PT Harum Energi dan pada industri
dari tahun 2013 sampai 2019 berfluktuatif dan mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2019. Rata-rata nilai current ratio pada PT Harum Energi adalah 5,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Harum Energi memiliki nilai lebih besar di atas 1 pada PT Harum Energi dianggap baik dan mampu dalam memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya. Berikut kami lampirkan diagram dari current ratio atau rasio lancar. Nah, dari diagram ini bisa kita lihat bahwa jika current ratio itu memiliki nilai di atas 1, maka menunjukkan bahwa perusahaan dianggap mampu memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya. Jadi, semakin besar angkanya, maka hal ini akan menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada quick ratio atau rasio cepat. Nah, rasio cepat itu adalah rasio yang merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar atau utang jangka pendek yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang tersedia dalam perusahaan tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Dihitung dengan menggunakan total aset dikurangi nilai persediaan dengan total utang lancar. Nah, dalam quick ratio yang memiliki nilai lebih besar di atas 1 yang menunjukkan bahwa perusahaan dianggap mampu memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya. Dan apabila rasio lebih kecil daripada 1 yang menunjukkan bahwa perusahaan dianggap tidak mampu memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya. Dan dari tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai quick ratio atau rasio cepat pada PT Harum Energi pada industri dari tahun 2013-2019 berfluktuatif. Rata-rata nilai current ratio pada PT Harum Energi adalah 5,19, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Harum Energi memiliki nilai lebih besar di atas 1. Namun, PT Harum Energi dianggap mampu dalam memenuhi segala kewajiban jangka pendeknya. Berikut ini kami lampirkan diagram dari quick ratio atau rasio cepat, di mana diagram ini menunjukkan semakin tinggi angkanya, maka akan menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu untuk memenuhi kewajibannya. Baiklah, saya akan melanjutkan ke rasio selanjutnya, yaitu rasio solvabilitas, di mana rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio yang termasuk dalam rasio solvabilitas yang pertama yaitu total debt ratio, di mana rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar dari keseluruhan aktiva perusahaan yang dibelanjai oleh utang atau seberapa besar proporsi antara kewajiban yang dimiliki dengan kekayaan yang dimiliki. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai total debt ratio pada PT Harum Energi dari tahun 2013 sampai tahun 2019 berfluktuatif dan ada penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019. Rata-rata nilai total debt ratio pada PT Harum Energi ini ialah 0,52, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rasio 0,52 atau 52% menunjukkan bahwa kreditor mendanai perusahaan sebesar 52% dari total aktiva yang dimiliki perusahaan, di mana 52% pendanaan perusahaan dibayar oleh hutang dan sisanya 48% dibiayai oleh pemegang saham perusahaan. Berikut kami tampilkan grafik total debt ratio PT Harum Energi, di mana semakin besar nilai rasio ini artinya semakin besar aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang dibiayai atau dibeli dengan menggunakan hutang. Rasio selanjutnya dari rasio solvabilitas yaitu debt equity ratio, di mana rasio ini menunjukkan seberapa besar ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan dibiayai oleh hutang. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai debt equity ratio pada PT Harum Energi dari tahun 2013 sampai 2019 berfluktuatif dan ada penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019.
Rata-rata nilai debt equity ratio pada PT Harum Energi ialah 0,16 atau 16%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 16% menunjukkan bahwa kegiatan usaha dari perusahaan ini dibiayai oleh hutang yang nilainya 16% dari total ekuitas. Berikut kami tampilkan grafik dari debt equity ratio, di mana semakin besar nilai rasio ini artinya aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dibiayai atau dibeli dengan menggunakan hutang. Kemudian rasio selanjutnya dari rasio solvabilitas yaitu equity multiplier ratio, di mana rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas atau modal yang dimiliki secara optimal. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai equity multiplier pada PT Harum Energi dari tahun 2013 sampai 2019 berfluktuatif dan ada penurunan yang cukup signifikan di tahun 2019. Rata-rata nilai equity multiplier pada PT Harum Energi ialah 2,11, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Harum Energi memiliki peningkatan dalam jumlah modal untuk membiayai aktiva perusahaan. Berikut kami tampilkan grafik equity multiplier ratio, di mana semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin besar jumlah modal yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aktiva bagi perusahaannya. Kemudian rasio selanjutnya dari rasio solvabilitas yaitu capital struktur ratio, yaitu rasio ini menunjukkan seberapa besar ekuitas atau modal yang dimiliki perusahaan dibiayai atau berasal dari hutang jangka panjang. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai kapital struktur pada PT Harum Energi dari tahun 2013 sampai 2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Rata-rata nilai kapital struktur pada PT Harum Energi ialah 0,02, sehingga dapat disimpulkan pada PT Harum Energi memiliki nilai yang perusahaan dalam kondisi yang tidak baik karena memiliki jumlah hutang jangka panjang yang kian membesar dari tahun ke tahun, sehingga akan berdampak pada presentasi bunga yang cukup tinggi yang akan diterima perusahaan. Berikut kami tampilkan grafik dari capital struktur ratio, di mana semakin besar nilai rasio ini artinya ekuitas atau modal yang dimiliki oleh perusahaan sebagian besar berasal dari pinjaman atau hutang jangka panjang. Selanjutnya saya akan bahas tentang rasio turnover aset. Rasio turnover aset adalah mengukur nilai penjualan atau pendapatan perusahaan dari jumlah aset yang dimiliki. Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator dari efisiensi perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi tingkat perputaran aset, semakin efisien perusahaan tersebut dalam mencetak uang dari aset yang dimiliki. Sebaliknya, jika perusahaan mempunyai tingkat perputaran aset yang rendah, berarti perusahaan tersebut kurang efisien dalam mengelola aset untuk menghasilkan penjualan. Rasio turnover aset dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rasio receivable turnover. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai rasio receivable turnover pada PT Harum Energi pada industri dari tahun 2013 sampai 2019 berfluktuatif. Meskipun sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2016, namun pada tahun-tahun berikutnya pergerakan kurvanya stabil. Rata-rata nilai rasio receivable turnover pada PT Harum Energi ialah 13,35, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan PT Harum Energi masih baik. Kami juga menampilkan diagram rasio receivable turnover yang menunjukkan berapa kali piutang dapat berputar dalam setahun. Semakin tinggi nilai receivable turnover atau perputaran piutang pada perusahaan, artinya piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan juga semakin banyak, sehingga akan memperkecil kemungkinan adanya piutang yang tak tertagih serta akan memperlancar arus kas. Kedua ada days sales in receivable. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai days sales in receivable pada PT Harum Energi dari tahun 2013 sampai 2019 berfluktuatif. Meskipun sempat mengalami kenaikan yang drastis pada tahun 2016, namun pada tahun-tahun berikutnya pergerakan kurva masih stabil. Rata-rata days sales in receivable pada PT Harum Energi nilainya 30,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Harum Energi masih dalam kondisi baik. Kami juga menampilkan diagram days sales in receivable, yang artinya semakin kecil nilai days sales in receivable ini, semakin cepat piutang dilunasi atau semakin cepat perusahaan mampu menagih piutang perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan piutang tidak tertagih serta akan memperlancar arus kas. Inventory turnover. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai inventory turnover pada PT Harum Energi
dari tahun 2013 sampai 2019 terus mengalami peningkatan dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2019. Rata-rata nilai inventory turnover pada PT Harum Energi ialah 17,54, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Harum Energi secara keseluruhan dalam kondisi baik. Kami juga menampilkan diagram inventory turnover, yang artinya semakin tinggi nilai inventory turnover pada perusahaan dapat menjual persediaan secara maksimal, sehingga tidak terjadi penumpukan persediaan di gudang. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai inventory turnover pada perusahaan, maka semakin baik. Selanjutnya, days sales turnover. Dapat dilihat dari tabel bahwa nilai days sales turnover pada PT Harum Energi dari tahun 2013 sampai 2019 berfluktuatif, namun tetap stabil dimulai dari tahun 2016. Rata-rata nilai turnover pada PT Harum Energi ini ialah 13,35, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Harum Energi masih dalam kondisi baik. Kami juga menampilkan diagram dari days sales turnover yang menunjukkan berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menjual persediaan yang ada di perusahaan. Yang terakhir adalah total asset turnover. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai total aset turnover pada PT Harum Energi dari tahun 2013 sampai 2019 berfluktuatif. Rata-rata nilai total aset turnover pada PT Harum Energi ialah 0,39, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Harum Energi memiliki nilai yang kurang baik karena lebih banyak penurunan dibandingkan peningkatan selama 6 tahun. Kami juga menampilkan diagram total aset turnover yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola seluruh aset yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai total aset turnover pada perusahaan, maka semakin baik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Dalam rasio ini, terdapat 3 jenis rasio yang akan dibahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada return on equity ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai return on equity pada PT Harum Energi dari tahun 2013 hingga tahun 2019 berfluktuatif. Rata-rata nilainya pada perusahaan sebesar 6,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Harum Energi memiliki kondisi kurang baik karena meskipun 4 tahun terakhir nilainya masih di atas rata-rata, namun kurvanya terus mengalami penurunan sejak tahun 2013 sampai 2014 dan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Berikut kami tampilkan grafik return on equity, di mana semakin tinggi rasio yang didapat, maka akan semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada net profit ratio. Rasio ini menunjukkan ukuran perbandingan antara laba yang telah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai net profit margin pada PT Harum Energi dari tahun 2013 hingga tahun 2019 berfluktuatif. Rata-rata nilainya pada perusahaan sebesar 5,43%, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Harum Energi tersebut bernilai kecil, sehingga pengeluaran biaya operasional dari perusahaan sangat buruk. Berikut kami tampilkan grafik net profit margin, di mana semakin besar nilai net profit margin, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. Yang ketiga ada return on asset ratio. Rasio ini berguna untuk mengukur seberapa efisiennya suatu perusahaan untuk dapat mengubah uang yang digunakan untuk membeli aset menjadi laba bersih. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai return on asset pada PT Harum Energi dari tahun 2013 hingga tahun 2019 berfluktuatif. Rata-rata nilai return on asset pada PT Harum Energi sebesar 4,91%, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Harum Energi memiliki kondisi kurang baik karena lebih banyak penurunan dibandingkan peningkatan selama 7 tahun. Berikut kami tampilkan grafik return on asset.
di mana semakin besar keuntungan yang diperoleh, maka semakin efisien suatu perusahaan tersebut. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, maka dapat kami simpulkan bahwa 1. Rasio likuiditas perusahaan berada dalam keadaan yang baik. Hal ini dapat dilihat pada masing-masing rasionya yang pada dasarnya mengalami kenaikan. Semakin tinggi atau besarnya nilai rasio likuiditas menandakan keadaan perusahaan berada dalam kondisi liquid. Liquid yaitu keadaan di mana perusahaan dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik karena mampu melunasi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas. Perusahaan berada pada posisi kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada kapital struktur yang terus meningkat. 3. Rasio aktivitas. Pada rasio ini, perusahaan dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat pada masing-masing rasio aktivitas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. 4. Rasio profitabilitas. Rasio ini perusahaan dalam posisi yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada seringnya rasio profitabilitas mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan laba perusahaan yang kian menurun dari tahun ke tahun.